Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin tanggal 17 April 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Dikatakan demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, menasehati dengan kasih, bebas dari kepura-puraan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika diperhadapkan dengan berbagai ajaran sesat, Rasul Paulus menyuruh Timotius agar memerintahkan para pengajar sesat berhenti melakukan kegiatan mereka, karena ajaran mereka memang hanya menimbulkan persoalan belaka, bukannya tertib hidup keselamatan yang dianugerahkan Allah yang menjadi perhatian jemaat Korintus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa memberikan nasihat semata-mata bertujuan agar ada kasih yang dimaksud bersumber dari 3 hal, yaitu yang pertama, hati yang suci. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pandangan masyarakat pada waktu itu, hati dianggap sebagai pusat pemikiran dan kehendak serta pusat perasaan. Jadi hati melambangkan keseluruhan diri seseorang yang dapat berpikir, merasakan dan membuat berbagai keputusan. Sedangkan suci berkaitan dengan masalah moral. Seseorang yang hatinya suci adalah orang yang tidak mendua hati, tetapi memiliki maksud serta tujuan yang tulus. Oleh sebab itu, hati yang suci menggambarkan seseorang yang memiliki pemikiran dan perasaan yang bebas dari maksud-maksud tersembunyi. Dan yang kedua adalah hati nurani yang murni. Hal ini mengandung pengertian bahwa berpikir dan memeriksa serta menguji diri sendiri. Ini memampukan orang untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik berdasarkan aturan yang bisa diterima masyarakat. Melalui hati nuraninya, seseorang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, membedakan apa yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Terlebih dikatakan hati nurani yang murni, artinya hati nurani mampu memimpin seseorang untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan yang benar dan bertanggung jawab dengan tulus. Dan yang ketiga ialah iman yang tulus ikhlas. Ini berarti kepercayaan dan keyakinan kepada Allah atau Yesus Kristus yang tidak dicemari oleh kepura-puraan atau kemunafikan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempelajari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini dengan rendah hati ketika kita diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat pada masa kini. Belajarlah meresponi dengan hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas dan bebas dari kepura-puraan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Suci dan Maha Kudus,
Kami bersyukur ya Tuhan atas pengajaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami saling menopang, saling menasehati dengan hati yang murni, ikhlas, dan hati yang suci di antara sesama kami orang percaya, terutama di era globalisasi dan digitalisasi informasi yang sangat gencar saat ini ada di tengah-tengah umat manusia di dunia ini. Suka atau tidak suka diperhadapkan dengan berbagai pengajaran yang diantaranya adalah pengajaran sesat. Dan biarlah kami saling menasehati, saling topang menopang, saling tolong menolong dengan kerendahan hati dan yang dilandasi oleh kasih dan bukan oleh kepura-puraan. Ya Tuhan, tuntun kami untuk mampu membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mampu berpikir secara jernih, memeriksa dan menguji diri sendiri, serta bertindak dan mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, para pemberita Injil yang merindukan lawatan dan tuntunan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Anugerahkan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, menopang mereka yang lemah dan mengalami berbagai pergumulan, menghibur mereka yang berduka. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat beribadah kepada-Mu dan selalu membangun relasi persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.